Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvano Silafida dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang inti atom dan iptek nuklir bab 10. Di bab ini terdapat 3 materi. Yang pertama karakteristik inti atom, yang kedua radioaktivitas, yang ketiga aplikasi iptek nuklir dan proteksi radiasi. Yang pertama, materi karakteristik inti atom. Dalam materi karakteristik inti atom terdapat beberapa submateri. Yang pertama, ada partikel penyusun inti. Inti atom tersusun atas proton dan neutron. Proton adalah partikel bermuatan positif dengan muatan 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb dan memiliki massa 1,672614 kali 10 pangkat min 27 kg. Sedangkan neutron adalah partikel yang tidak memiliki muatan dan memiliki massa 1,674928 kali 10 pangkat min 27 kg. Di luar inti atom terdapat kulit yang terdiri atas elektron yang memiliki muatan 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb dan bermassa 9,10953 kali 10 pangkat min 31 kg. Kemudian yang kedua adalah simbol unsur. Atom suatu unsur dilambangkan dengan gambar berikut, di mana X adalah nama unsur atom, kemudian A adalah nomor massa, dan Z adalah nomor atom. Selanjutnya, yang ketiga, kita masuk ke materi nuklida. Nuklida digolongkan menjadi 3, yaitu isotop, isobar, dan isoton. Isotop adalah kelompok nuklida dengan Z atau nomor atom sama. Contohnya C12-6, C13-6, dan C14-6. Kemudian isobar. Isobar adalah kelompok nuklida dengan A atau nomor massa sama. Contohnya C14-6, N14-7, dan O14-8. Kemudian yang terakhir adalah isoton. Isoton adalah kelompok nuklida dengan N atau jumlah neutron sama. Contohnya adalah H31 dan He42. Kita masuk ke submateri keempat, yaitu adalah gaya dan kestabilan inti. Stabilitas inti atom ditentukan oleh perbandingan antara jumlah proton dan neutron. Yang pertama, ada inti ringan, yaitu Z atau nomor atom kurang lebih atau sama dengan 20. Inti ringan stabil jika N sama dengan Z atau N per Z sama dengan 1,0. Dan inti ringan tidak stabil jika N tidak sama dengan Z atau N per Z tidak sama dengan 1,0. Yang kedua ada inti berat, yaitu Z lebih dari atau sama dengan 20. Inti berat stabil jika 1,0 kurang dari N per Z kurang dari 1,60. Kemudian inti berat tidak stabil jika N per Z lebih dari 1,60 atau N per Z kurang dari 1,0. Yang kelima, submateri tentang energi ikatan
inti. Energi ikat inti adalah energi terkecil yang dibutuhkan untuk memecah sebuah atom menjadi bagian-bagian penyusunnya, yaitu proton dan neutron. Berikut adalah tabel energi ikatan inti. Sub materi ke-6 yaitu tentang reaksi inti. Reaksi inti merupakan reaksi yang terjadi jika suatu inti atom induk ditembak dengan partikel yang berenergi dan menghasilkan inti baru, disertai pelepasan sejumlah energi. Reaksi inti dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah reaksi fusi. Reaksi fusi adalah reaksi penggabungan beberapa inti ringan menjadi inti berat, menjadi inti yang lebih berat, yang disertai pemancaran energi. Sedangkan reaksi fisi adalah reaksi pembelahan inti atom berat menjadi inti atom baru yang lebih ringan dan disertai dengan pelepasan energi. Submateri ke-7 adalah spektrum atom hidrogen. Spektrum atom hidrogen dikemukakan oleh J.J. Balmer, seorang guru matematika di Swiss pada tahun 1884. Berdasarkan hasil pengamatannya tentang spektrum atom hidrogen, Balmer menemukan 4 spektrum garis pada cahaya tampak, yaitu pada 410,2 nanometer, 434,1 nanometer, 486,2 nanometer, dan 656,3 nanometer, yang dirumuskan seperti berikut. Kemudian ada juga beberapa spektrum lain yang dihasilkan oleh atom hidrogen, yaitu deret Lyman, kemudian deret Balmer, deret Paschen, deret Brackett, dan deret Von. Kemudian ini adalah persamaan yang dipakai untuk mencari besar panjang gelombang foton yang dilepas atau diserap elektron saat pindah lintasan. Selanjutnya kita masuk ke materi radioaktivitas. Radioaktivitas adalah gejala terpancarnya partikel-partikel radioaktif akibat peluruhan inti atom dalam rangka menuju inti stabil. Inti-inti yang mengalami peluruhan ini disebut inti radioaktif. Radioaktif pertama kali ditemukan oleh Henry Becquerel pada tahun 1896. Sekarang kita masuk ke submateri pertama, yaitu sinar-sinar radioaktif. Ada 3 jenis sinar radioaktif, yaitu sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Radiasi alfa terbentuk saat suatu unsur radioaktif memancarkan partikel alfa dan membentuk unsur baru dalam proses yang disebut peluruhan alfa. Selanjutnya radiasi beta. Inti tidak stabil yang memiliki jumlah neutron lebih banyak daripada jumlah protonnya akan memancarkan partikel beta. Yang terakhir sinar gamma. Sinar gamma merupakan radiasi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh inti atom tereksitasi. Selanjutnya, interaksi sinar radioaktif dengan bahan. Yang pertama adalah serapan atau pelemahan. Berikut ini adalah persamaannya. Kemudian yang kedua adalah ketebalan paruh atau HVL. Berikut adalah persamaannya.
Yang terakhir adalah submateri tentang peluruhan radioaktif. Peluruhan merupakan perubahan spontan dari satu nuklida induk menjadi satu nuklida anak yang mungkin bersifat radioaktif. Aktivitas radioaktif adalah laju peluruhan inti radioaktif. Kemudian peluruhan inti. Hubungan antara jumlah partikel sebelum dan sesudah peluruhan dirumuskan sebagai berikut. Yang terakhir, waktu paruh. Waktu paruh adalah waktu yang diperlukan ketika jumlah partikel menjadi setengah partikel mula-mula. Sekarang kita masuk materi terakhir, yaitu aplikasi iptek nuklir dan proteksi radiasi. Aplikasi iptek nuklir di bidang energi. Pengaplikasian di bidang energi yang pertama adalah reaktor fusi. Reaktor tokamak merupakan reaktor fusi pertama buatan ilmuwan asal Rusia, Igor Yevgenyevich dan Andrei Sakharov pada tahun 1950. Reaktor ini bekerja berdasarkan reaksi fusi. Reaksi fusi pada reaktor tokamak menghasilkan limbah radioaktif dengan umur paruh yang pendek. Yang kedua, ada reaktor fisi. Berdasarkan fungsinya, reaktor fisi dibedakan menjadi reaktor riset dan reaktor daya. Pada reaktor daya, energi hasil reaksi dimanfaatkan sebagai sumber energi. Adapun pada reaktor riset, energi hasil reaksi dibuang ke lingkungan. Selanjutnya, aplikasi iptek nuklir di bidang industri. Contoh pengaplikasian iptek nuklir. Yang pertama, penentuan homogenitas proses dan pengelolaan lingkungan seperti membersihkan polusi di udara. Yang ketiga, aplikasi iptek nuklir di bidang hidrologi. Pengaplikasiannya pada penentuan gerak sedimen. Penentuan gerak sedimen menggunakan radioisotop krom 51, aurum 198 atau scandium 46. Contoh lainnya adalah penentuan kebocoran bendungan. Yang keempat, aplikasi iptek nuklir di bidang kesehatan. Contoh pengaplikasiannya adalah radioterapi. Radioterapi menggunakan sel pengion untuk membunuh sel kanker. Kemudian juga digunakan untuk sterilisasi alat dan produk kesehatan. Yang kelima, aplikasi iptek nuklir di bidang pangan. Contohnya untuk pengendalian hama dengan teknik serangga mandul dan juga untuk efisiensi pemupukan dengan cara pengaplikasian teknik isotop, baik isotop stabil maupun isotop bersifat radioaktif. Yang keenam, aplikasi teknik nuklir di bidang peternakan. Pengaplikasiannya di bidang peternakan mengarah pada peningkatan produksi ternak, perbaikan sistem reproduksi, kesehatan, dan manajemen ternak. Yang ketujuh, dampak dan proteksi radiasi. Poin yang pertama, dampak paparan radiasi. Pada umumnya, efek paparan radiasi dibedakan menjadi efek stokastik dan efek deterministik. Pada efek stokastik, terjadi perubahan pada sistem biologi tetapi tidak terjadi kematian sel. Sedangkan efek deterministik mengakibatkan sel mati. Kemudian
nilai batas dosis atau NBD. NBD merupakan dosis terbesar yang diizinkan Bapeten untuk diterima oleh pekerja radiasi dan masyarakat. Yang terakhir, prinsip proteksi radiasi. Ada 3 prinsip untuk memproteksi diri dari radiasi. Yang pertama, perisai. Digunakan untuk melindungi diri dari pancaran radiasi pengion. Yang kedua, jarak. Untuk mengurangi resiko terkena paparan radiasi. Yang terakhir, waktu. Semakin lama berhubungan atau berhadapan dengan sumber radioaktif, maka makin besar terkena paparan radiasi. Baik, sekarang saya akan mengerjakan. Di sini sudah tersedia 2 contoh soal. Ini adalah contoh soal dari materi pertama, yaitu karakteristik inti atom. Dan ini tentang materi radioaktivitas. Sekarang kita mengerjakan yang soal pertama terlebih dahulu. Di sini sebuah partikel alfa ditembakkan pada inti O16-8. Setelah terjadi penembakan, sebuah proton dapat dibebaskan. Inti atom yang terbentuk adalah, jadi di sini reaksi yang terjadi adalah alfa 42 tambah O16 8 Pertama-tama kita menentukan nomor massa pada inti atom X. Jadi seperti ini. Kita menentukan nomor massa. Tambah 16 sama dengan A tambah 1. Tambah 16, 20. Tetap. Kemudian pindah ruas. Jadi 20 dikurang 1. A sama dengan 19. Jadi ini adalah nomor massanya. Kemudian kita cari nomor atom. Nomor atom atau Z. 2 ditambah 8 sama dengan Z ditambah 1. Ini. Tambah 8, 10 ditambah 1 tetap. Kemudian pindah ruas. 10 dikurang 1. Jadi Z atau nomor atomnya adalah 9. Ini di atom yang terbentuk adalah X 19 9. Karena saya mengambil soal ini dari LKS, yang nomor massa dan nomor atomnya sama, itu ini D. Ini jawaban yang betul adalah D. Kemudian kita pindah ke contoh soal kedua. Di sini saya juga mengambil dari LKS.
nomor 6 halaman 205. Cuplikan 24 Na yang bermassa 12 gram disimpan dalam lemari radioaktif. Kita konstanta peluruhan 24 Na adalah 1,2 kali 10 pangkat min 5 peluruhan per second. Aktivitas cuplikan tersebut adalah, di sini ketahui Na 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel per mol, dan Ar 24 Na sama dengan 24 gram per mol. Akan terlebih dahulu. Jadi diketahui pertama adalah massanya. Ini 12 gram kemudian lambda konstanta peluruhan adalah 1,2 kali 10 pangkat min 5 peluruhan per second. Kemudian Na di sini 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel per mol, dan Ar 24 Na 24 gram per mol. Kemudian yang ditanya adalah R, aktivitas cuplikan. Rumus R adalah lambda kali N. Ya. Dan kita masukkan angka yang sudah diketahui ke rumusnya ini. Lambda 1,2 kali 10 pangkat min 5 peluruhan per second, kemudian M 12 gram per Ar. Ar 24 gram per mol. Kemudian Na 10,23 partikel. Kemudian setelah dioperasikan akan mendapat hasil 3,612 kali 10 pangkat 18 becquerel. Jadi LKS jawabannya adalah E. Sekian penjelasan saya mengenai bab 10, yaitu materi inti atom dan iptek nuklir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.